Netizen Wali Kota Marten Taha mengikuti pendataan awal registrasi sosial ekonomi, pendataan Reksosek untuk mengetahui data masyarakat mulai dari kondisi sosial ekonomi dan keadaan suatu daerah yang disajikan secara valid. Pendataan Reksosek dimulai 14 Oktober hingga 15 November 2022. Data valid hasil Reksosek dapat menentukan kelancaran program pemerintah ke depan. Oleh karenanya, Badan Pusat Statistik dapat mengoptimalkan dan melakukan pendataan untuk menghasilkan data valid dan akurat. Reksosek ini sangat penting untuk mengumpulkan data-data masyarakat dari berbagai aspek, terutama yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena data ini nanti akan diproses dan nanti divalidasi, akan mengetahui kondisi, situasi, dan keadaan suatu daerah, terutama sosial ekonominya, berapa angka kemiskinannya, berapa IPM-nya, berapa pertumbuhan ekonominya, bagaimana pergerakan kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya, bantuan-bantuan sosial. Sehingga dengan data ini, pemerintah akan mendapatkan data valid di dalam perencanaan pembangunan nanti. Nah, kalau ini sudah akan berlaku pada tahun 2023, praktis bahwa 2024 pemerintahan baru itu akan menggunakan data ini sebagai landasan pijak bagi perencanaan pembangunan. Sebab kalau di dalam perencanaan pembangunan itu salah data, maka pasti salah arah. Maka oleh karena itu perlu ada data yang valid, yang akurat, yang benar-benar menggambarkan kondisi real masyarakat. Dan itu saya kira tidak mudah yang dijalankan oleh BPS ini. Netizen pemerintah Kota Gorontalo melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Dua Sulawesi terkait perbaikan tanggul di Kelurahan Tomula Butao. Kerjasama kedua belah pihak ini terdiri dari beronjong dan juga material isian beronjong. Luapan air sungai Bolango akibat tingginya curah hujan berdampak pada ambruknya tanggul di Kelurahan Tomula Butao, Kecamatan Dungingi. Sejumlah pemukiman warga tergenang dan butuh perhatian pemerintah daerah. Tindak lanjut kerjasama Pemkot Gorontalo dan BWS 2 Sulawesi dilakukan dengan meninjau lokasi tanggul bersama pihak terkait lainnya. Jadi pertama, untuk penanganannya sebetulnya itu tanggung jawab dari Balai Sungai. Cuman tentunya ini karena dampak daripada bocornya tanggul ini memberi dampak besar bagi warga masyarakat di Kelurahan Tomula Butao dan sekitarnya, khususnya di Dungingi ini. Oleh karenanya mungkin untuk penanganan ke depan itu di samping balai juga dari pemerintah Kota Gorontalo tadi sudah ada solusi dari balai. Di balai itu ada bronjongnya, dan untuk dari Pemkot diharapkan terutama isi batu dan pasir. Mudah-mudahan kita akan koordinasikan untuk penanganan sementara dalam penanganan bocornya tanggul di Kelurahan Tomula Butao ini. Insya Allah penanganan sementara bisa mengantisipasi bencana banjir atau luapan sungai Bolango yang mungkin sudah dalam 1 bulan ini sudah berapa kali meluap aliran sungai yang ada di Bolango ini. Kalau rencananya kapan akan mulai dikerjakan? Kita koordinasikan dulu, karena yang jelas bahwa di balai itu ada bronjongnya. Untuk isi dari bronjong batu dan pasirnya ini kan kita coba siapkan, tadi Kadis PU akan mengkoordinasikan, termasuk juga untuk mendesain atau merencanakan bagaimana penanganannya, berapa jumlah anggarannya penanganan. Kalau anggarannya sudah ada disiapkan? Yang jelas kalau penanganan seperti itu dia bersifat sementara, tentunya mengakomodir anggaran-anggaran yang ada di Dinas Teknis. Ini maksud di anggaran induk atau APBD atau PEN? Yang jelas untuk sementara ini akan diupayakan, apakah dia sudah ada di induk atau mungkin dia masuk pada anggaran perubahan ini. Netizen pemerintah Kota Gorontalo membahas rendahnya realisasi serapan anggaran melalui Rakorep. Rendahnya serapan anggaran OPD berdampak pada masyarakat. Dari data Rakorep, capaian realisasi keuangan mencapai 69,22%.
di bawah target sebesar 76,97%. Sementara capaian realisasi fisik mencapai 55,96%, di bawah target sebesar 72,91%. Rendahnya serapan anggaran ini akibat penumpukan serapan yang terjadi di setiap akhir tahun. Selalu ada di bawah target, baik fisik maupun keuangan. Dari berbagai pengalaman yang saya dapat, antara lain penyebabnya, biasanya kita di awal-awal tahun anggaran itu lambat, dan nanti pada akhir tahun anggaran kita baru berkejar-kejar. Pada awal tahun anggaran itu sebenarnya kita harus sudah persiapkan, karena APBD itu ditetapkan pada 30 November tahun sebelumnya, sebelum 1 bulan sebelum APBD dijalankan. Kita sudah tahu, bahkan ada regulasi yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan tender dini, lelang dini, tapi itu kita tidak lakukan. Selalu pada Januari, Februari, Maret, April kita masih berputar pada hal-hal yang bersifat administrasi. Padahal harusnya sudah ada pekerjaan fisik. Dan itu kita bisa lihat pergerakan dan perputaran perekonomian. Biasanya Januari, Februari, Maret, April itu lesu perekonomian. Karena apa? APBD kabupaten kota dan provinsi itu diharapkan mampu menggerakkan, membawa lebih cepat pergerakan. Netizen, awal tahun 2023, pemerintah Kota Gorontalo melakukan pembenahan fasilitas Stadion Merdeka dan juga gelanggang olahraga Nani Wartabone. Pembenahan ini dalam rangka ajang internasional Asia Mini Soccer. Event internasional Asia Mini Soccer akan berlangsung di Provinsi Gorontalo bulan Agustus tahun 2023. Sebagai salah satu penyelenggara kegiatan, Kota Gorontalo akan melakukan pembenahan sejumlah fasilitas. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah Kota Gorontalo bersama staf ahli Gubernur Gorontalo dan pihak terkait lainnya. Koordinasi Asian Mini Football yang rencananya akan dilaksanakan juga salah satu pelaksana kegiatan yaitu Kota Gorontalo, Stadion Merdeka. Jadi sudah dibicarakan hal-hal ihwal yang harus kita persiapkan terkait di gelanggang ini, karena mengingat waktunya cukup sempit ya, dan juga dihadiri oleh Pak Staf Khusus Jabat Gubernur, Pak Arsyad Rashid, dan mudah-mudahan hasil rapat tadi suatu langkah ke depan lah dalam rangka menyambut Asian Mini Football. Fasilitas apa saja yang akan dibenahi, Pak? Iya, tadi kita lihat ada lapangan, ada juga ruang ganti pemain, juga drainase dan pintu-pintu pintu yang harus dibuka itu di taman kota. Kapan mulai dikerjakan? Ya. Mulai pekerjaannya kapan? Kalau sesuai dengan anggaran kami tujuh pelaksanaan mungkin awal tahun depan. Gitu. Netizen, demikianlah Kilas Sepekan Kominfo TV. Saya Jomoada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.